بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat, hak-hak anak terhadap kedua orang tua mereka. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan poin yang ke-9 di halaman 42, yaitu ayu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. Merupakan kewajiban orang tua adalah setelah anak mereka baligh, maka orang tua berkewajiban untuk mengajari mereka perkara-perkara yang penting dari urusan agama ini. Disebutkan di sini wa dzalika fima yata'allaqu bi iqamati faraidillah li'annahum mukallafun. Yang demikian itu perkara-perkara yang berkaitan dengan penunaian kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum mukallafun wa ma yata'allaqu bil iktisal wa nahwi dzalik wa ta'lim umuril hijab binisbah lil banat. Alasannya kenapa? Karena anak-anak kita itu adalah orang-orang yang sudah mukallaf, sudah baligh. Dan juga mengajarkan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan mandi janabah misalkan, serta mengajari perkara-perkara yang berhubungan dengan hijab kalau anaknya perempuan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidud din wa sunanahu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mayoritas anak, kerusakan yang ada pada mereka itu berasal dari orang tua, dikarenakan mereka telah menyia-nyiakan anak-anak mereka dan meninggalkan mengajari mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah dalam agama ini. Fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga mereka orang tua telah menyia-nyiakan anaknya di masa kecil, lalu anak tersebut tidak bisa mengambil kemanfaatan pada diri mereka sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron, dan juga sebaliknya anak tersebut tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya ketika mereka sudah besar. Di masa kecil mereka disia-siakan, maka di masa besar mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada orang tuanya. Kalau untuk dirinya pribadi mereka tidak bisa mengambil kemanfaatan, tidak bisa membenahi dirinya, bagaimana mereka mau membenahi orang tuanya, mau membimbing orang tuanya? Kama ataba ba'dhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian orang tua ada yang mencela anaknya, menghardik, mengkritiki anaknya dikarenakan anaknya durhaka. Faqal, lalu anaknya mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Wahai ayahandaku, sesungguhnya engkau telah menyia-nyiakanku, tidak memperhatikanku ketika aku masih kecil, maka sekarang ketika aku sudah dewasa, aku pun tidak memperhatikanmu, dalam artian aku durhaka kepadamu ketika aku sudah besar.
Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan kabiran. Engkau telah menyia-nyiakan diriku ketika aku statusnya sebagai anak kecil, maka sekarang aku akan menyia-nyiakanmu ketika engkau telah sudah tua renta. Demikianlah, siapa yang menanam, dia yang akan mendapatkan hasil dari panen tanamannya tadi. Orang tua yang mau susah payah mendidik anaknya, membenahi anaknya, mengajari anaknya sejak dini, maka dia akan memanen ketika orang tua sudah pada kondisi tua renta. Dia akan mendapatkan bakti yang baik dari anaknya, dia juga akan mendapatkan pelayanan dari anaknya, dia juga akan mendapatkan doa dari anaknya ketika mereka sudah meninggal dunia. Wa bi ikhtisarin aqul inna 'alal walidain ta'lima auladihim fi mithli hadhil marhalah kullama yajibu 'alal mukallafin ma'rifatuhu min umuri asy-syara' allati la yas'ul muslima jahluha fahadha min huquqihim 'alaihima. Kesimpulannya aku katakan, sesungguhnya kewajiban bagi kedua orang tua adalah mengajari anak-anak mereka pada marhala yang seperti ini. Maksudnya marhala anak-anak. Kewajiban orang tua mengajari anak mereka dari sejak dini apa yang bisa kita ajarkan. Misalkan kita ajarkan anak kita berwudu, kita ajarkan dia sholat, kita ajarkan tauhid, kita ajarkan membaca Al-Quran. Nah, dari sini semua ayolah ikhwah menunjukkan kepada kita pentingnya bagi orang tua ini untuk belajar. Tidak mesti kita ini ikut kajian itu supaya kita jadi ustadz. Tidak mesti kita ikut belajar secara rutin supaya kita jadi kiai, tidak mesti. Namun tujuannya adalah minimal kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari sehingga kita beribadah kepada Allah dengan benar. Yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitar kita, secara khusus anak-anak kita. Ketika kita belajar fikih sholat, maka kedepannya kita bisa mengajarkan sholat yang benar kepada anak kita. Ketika kita belajar wudhu, maka kedepannya kita bisa mengajarkan wudhu kepada anak kita. Sehingga anak kita ini tadi belajar sholat dan belajar wudhu adalah hasil bimbingan kita. Pahalanya pun kita yang ikut andil pertama kali, bukan guru yang ada di sekolah atau yang di pondok pesantren. Maka kata beliau, kewajiban orang tua mengajari anak-anak mereka pada marhalah seperti ini segala sesuatu yang wajib bagi seorang mukallaf untuk dia ketahui dari perkara-perkara syariat yang tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Fahadha min huquqihim 'alaihima. Ini termasuk hak anak terhadap kedua orang tua. Jelas sekali yang disebutkan oleh penulis buku ini bahwasannya termasuk hak anak adalah mendapatkan pengajaran, pendidikan dari orang tuanya. Kemudian di sini disebutkan poin yang ke-10 dari hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Asyiran al-inayatu bibnihim au bibintihim bi ikhtiyari zawjatis salihati lahu awiz zawjis salihi libnatihi. Poin yang ke-10 adalah al-inaya bibnihim au bibintihim, memperhatikan putra-putri mereka. Kita perhatikan, kita urusi putra-putri kita ini tadi dengan cara apa? Dengan cara memilihkan istri yang soleha untuk putra kita dan memilihkan suami yang soleh untuk putri kita. Nah, ini juga termasuk hak anak. Ya, hak anak, kewajiban orang tua, kewajiban bapak, kewajiban ibu adalah berupaya memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya. Ketika anaknya laki-laki, carikan istri yang baik, yang salehah untuk putra kita. Ketika anak kita perempuan, carikan dia suami yang saleh, suami yang berilmu, yang berakhlak, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban orang tua. Fa inna hadza min tamamin nasihati lahum. Sesungguhnya perkara ini termasuk bentuk kesempurnaan nasihat untuk anak-anak kita. Termasuk bagian dari nasihat terhadap anak kita tatkala orang tua memilihkan pasangan yang terbaik. Pasangan terbaik untuk anak kita tidak mesti dia orang yang banyak uangnya,
yang mapan pekerjaannya, tidak mesti dia adalah orang yang jutawan miliarder, tidak mesti. Namun yang terbaik memilihkan untuk putra-putri kita pasangan yang bisa membimbing mereka dengan ilmu dan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tahqiqi huquqihim, dan juga termasuk bagian dari merealisasikan hak-hak anak mereka. Ya, hak-hak anak tadi. Wa 'alal ab ayyahzar min adlil bint wa ijbariha 'ala zawaj mimman la turidu zawaja minhu. Wajib bagi seorang bapak, seorang ayah untuk waspada dari adlil bint, tidak mencocoki pilihan anak. Ya. Ini juga orang tua yang perlu diwaspadai. Terkadang ada orang tua dia tidak suka pilihan anaknya tadi, padahal anaknya sudah memilih pasangan yang baik, pasangan yang kalau dia perempuan yang salihah, yang menutup aurat, menutup badannya dengan hijab yang syar'i. Tapi orang tua kadang al-idol, enggan, tidak setuju, dia pengen yang lain. Atau ijbariya 'ala zawaj mimman la turidu zawaj minhu. Dan juga orang tua harus waspada dari memaksa putrinya untuk menikah dengan orang yang tidak disukai, tidak diinginkan oleh putrinya. Wal'iyadzubillah. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu kita memaksakan pasangan kepada putri atau putra kita orang-orang yang tidak mereka sukai. Mereka tidak menyukainya mungkin dikarenakan akhlaknya. Mereka suka yang A dikarenakan agamanya baik. Tapi terkadang orang tua itu menyukai B dikarenakan si B ini tadi banyak uangnya, pekerjaannya mapan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wal'iyadzubillah. Khasatan in kanat qad raddathu li adami diyanatihi wa qillatiha ay qillatid diyanah. Secara khusus jika putrinya tadi menolak laki-laki tadi dikarenakan tidak ada agama pada laki-laki tersebut atau dikarenakan sedikitnya agama laki-laki tersebut. Nah, ini jangan, tidak diperbolehkan. Ya. Jangan gara-gara orang tuanya mungkin sudah cocok, sudah nyaman dengan pilihan dia, pilihan orang tuanya, dikarenakan mungkin laki-laki tersebut orang yang banyak uangnya, mungkin dikarenakan laki-laki tersebut adalah orang yang dianggap mapan pekerjaannya, namun dipaksakan untuk menikahi putri kita, sedangkan putri kita tadi tidak menginginkannya dikarenakan agamanya tidak bagus. Itu tidak boleh orang tua seperti itu. Orang tua ketika memilihkan pasangan, yang dia dahulukan adalah bagaimana mencarikan pasangan yang baik agamanya untuk anaknya. Supaya apa? Supaya kedepannya akan terbimbing keluarganya di atas ilmu dan amal soleh. Adapun berkaitan dengan harta, itu bisa dicari dengan proses berjalan waktu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama melangkah, insya Allah harta masih bisa dicari. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan harta dalam waktu yang singkat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ilmu, iman dan amal soleh terkadang tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Bahkan tidak bisa didapatkan oleh orang yang memiliki banyak kekuatan, banyak harta. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lau kanal iman fi thuraya lana lahu abnaul faris warum." Kalau seandainya iman itu berada di bintang Thuraya, niscaya iman tersebut bisa diraih oleh orang-orang Persia dan Romawi dengan kekuatan dan dengan harta yang mereka miliki. Namun iman ternyata tidak bisa diraih oleh orang-orang Persia dan Romawi dengan harta dan kekuatan yang mereka miliki. Iman tersebut malah bisa diraih oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang du'afa, seperti Bilal bin Abi Rabah, seperti Abdullah bin Mas'ud, Suhaib, dan yang lainnya. Kemudian kata penulis buku ini, wa nu'akkidu huna ala annahu yajibu 'alal ab ayat taqiyallaha fi ibnatihi. Kita tekankan lagi di sini bahwasannya wajib bagi seorang bapak, seorang orang tua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya, terhadap putrinya.
fayabhatsu laha 'aniz zaujis salihin nafi'i alladzi yanfa'uha. Maka hendaknya orang tua mencarikan untuk putrinya suami yang saleh, yang bermanfaat serta bisa memberikan manfaat kepada putrinya tadi. Wa yasunuha fi diniha wa dunyaha, serta mampu menjaga putrinya dalam urusan agama dan dunianya. Wa yakunu aminan 'alaiha biidznillahi ta'ala, serta laki-laki tadi bisa menjadi seorang yang amin 'alaiha, penjaga bagi putrinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selayaknya orang tua harus pikirkan, bagaimana dia mencarikan suami untuk putrinya, seorang yang bisa menjaga kehormatan istrinya, bisa membina, mendidik istrinya, kemudian menjaga istrinya tadi. Putri kita adalah benih yang sudah kita tanamkan, kita kembangkan bertahun-tahun. Kalau seandainya kita lepas kepada orang-orang yang tidak bisa menjaganya, maka tanaman yang kita rawat bertahun-tahun ini akan rusak. Kadang sebagian orang anaknya sudah dibina, sudah dididik ya, bertahun-tahun untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zaman sekarang pondok pesantren lah bahasanya. Dibina, dididik di pondok pesantren bertahun-tahun. Ketika dewasa, orang tua terfitnah dengan harta. Dia carikan pasangan untuk putrinya tadi seseorang yang maaf tidak memiliki agama yang bagus, tapi dikarenakan dia adalah orang yang punya pekerjaan yang mapan, punya harta yang banyak, dinikahkanlah putrinya tadi. Seseorang yang ketika memiliki pasangan bukan orang yang bergelut dengan ilmu, bergelut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bergelut dengan urusan dunia, maka lambat laun istrinya tadi sesoleh apapun ketika dia masih gadis, namun tatkala mendapati pasangan bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun orang-orang yang ahlud dunia, maka lambat laun akan terseret dengan kondisi dunia tersebut. Kemudian poin yang ke-11, al-hadi asyarah, hak yang ke-11 dari hak anak, yaitu kewajiban orang tua, ad-du'a ulahum ba'dal wiladati au ba'dal zuhur ila dunya bis salah wal islah wat taufiq, yaitu mendoakan mereka setelah al-wiladah, setelah kelahiran. Setelah putra putri kita lahir, hendaknya kita doakan. Setelah mereka nampak berada di muka bumi ini tadi, di alam dunia ini tadi, kita doakan. Doakan kebaikan, doakan kesolehan, doakan taufik, doakan hidayah untuk dia. Di sini orang tua dituntut untuk banyak-banyak mendoakan anaknya, mengangkat kedua tangan mendoakan anaknya. Doakan anaknya supaya menjadi anak yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anaknya senantiasa mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Doakan anaknya supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal Al-Qur'an, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting bagi orang tua di dalam mendoakan anaknya. Doakan kebaikan-kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan agama untuk anaknya. Jangan sebaliknya, sebagian orang tua terkadang dia yang dipikirkan sama dia mendoakan anaknya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia. Namun ternyata dia lupa mendoakan anaknya agar mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Sehingga apa? Anak tersebut menjadi ahlu dunia namun tidak memiliki agama sama sekali. Wa yajibu al-hadar minad du'a alaihim kama taqaddama bayanu dzalik. Dan wajib juga waspada dari mendoakan keburukan kepada anak sebagaimana yang telah berlalu. Ini juga orang tua jangan mendoakan keburukan kepada anaknya, mendoakan anaknya cepat mati, mendoakan anaknya cepat celaka, mendoakan anaknya supaya jatuh, supaya meninggal dunia. Ini tidak diperbolehkan. Mendoakan anaknya supaya bodoh dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Hendaklah orang tua menjaga lisan dia dari mendoakan keburukan-keburukan, dikarenakan anak tersebut adalah benih yang nanti dia akan panen di hari kemudian. Kalau dia sia-siakan di masa benihnya ini tadi, maka orang tua tidak akan mendapatkan hasil dari tanaman yang telah dia rawat sejak kecil tersebut. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang doa yang selayaknya kita lantunkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendoakan anak kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah aku pada keluargaku, pada keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Wa man razaqahullahu al-inas fa alaihi ridha bima katabahullahu lahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa anak perempuan, maka wajib bagi dia untuk ridha terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah bagi dirinya. Di sini disebutkan, kata penulis, orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mendapat rezeki anak perempuan, maka kewajiban bagi dia adalah ridho. Ya, tidak usah gerutu bahasa kitanya. Terima saja, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu di masa jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah merasa malu kalau mendapatkan anak perempuan. Fa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila mereka diberi anak perempuan, maka wajah mereka, masyarakat jahiliyah, menghitam, nampak raut cemberut, tidak suka, penuh dengan kemarahan. Namun Islam memuliakan anak perempuan. Bahkan sebagian para ulama mereka mengatakan seseorang tidak dikatakan memiliki anak kalau dia tidak memiliki anak perempuan. Kenapa? Dikarenakan yang melahirkan itu perempuan, sehingga penyambung dia ini tadi sebenarnya dari perempuan, walaupun nasab itu dari laki-laki. Nasab memang dari laki-laki, penisbatan nasab itu dari garis laki-laki, tapi penyambung itu adalah perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menganugerahkan anak perempuan kepada yang dikehendaki dan anak perempuan bagi yang anak laki-laki bagi yang dikehendaki. Au yuzawwijuhum dzukranan au inasan. Atau ada orang yang Allah Subhanahu wa taala pasangkan mereka, dikasih anak laki-laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan ada juga di antara hamba Allah yang Allah belum berikan anugerah anak kepada mereka. Jadi ada 4 golongan umat manusia ini tadi. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia anak perempuan, ada yang diberikan anak laki-laki, ada yang diberikan anak perempuan dan laki-laki, ada yang tidak Allah berikan anak sama sekali. Dan itu pernah terjadi semua di kalangan para nabi. Ada yang diberikan anak perempuan tapi tidak memiliki anak laki-laki. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tak punya keturunan dari anak laki-laki. Keturunan beliau semuanya dari garis Fatimah, kan? Dari Fatimah. Ya. Adapun putra beliau yang Ibrahim meninggal, laki-laki semuanya meninggal. Beliau mendapatkan keturunan dari garis Fatimah. Ada yang mendapatkan anak laki-laki. Ya. Diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki. Contoh Nabiullah Ibrahim mendapatkan anak laki-laki Ismail, Ishak, dan juga seperti Nabiullah Zakaria dapat anak bernama Yahya. Ada yang mendapatkan enggak, yang perempuan tadi Nabiullah yang apa? Nabi Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut. Nabi Adam juga ada perempuan, ada laki-laki. Nabi Lut itu semuanya perempuan.
Untuk Nabi Lut itu semuanya perempuan. Kalau Nabi Muhammad SAW ada si anak laki-laki tapi tidak nyambung keturunannya. Yang nyambung dari Rasul itu anak dari Fatimah. Untuk Adam ada laki-laki ada perempuan. Itu semua dialami oleh para nabi. Ada yang tidak memiliki anak. Di antaranya Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau tidak punya keturunan. Dan disebutkan dalam hadis Isa alaihissalam pun tidak menikah nanti hari kiamat, tidak. Fahadi hikmatullahi wa iradatuhu wa qadaruhu an-nafidh fil ibad la rada liqada'ihi wa qadarihi. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala dan iradanya Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang berlangsung pada hamba-hambanya. La rada liqada'ihi wa qadarihi. Tidak ada yang bisa menolak qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu dzalika min indillah. Semua itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah anugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Fayajibu 'alal 'abdi in ruziqa bi banatin wa kullu waladihi banatun au aktsaruhu ayya'taniya bi tarbiyatihinna fa fi dzalika ajrun 'azim. Maka wajib bagi seorang hamba apabila dia diberi rezeki berupa anak perempuan, seluruh anaknya adalah perempuan atau mayoritas anaknya adalah perempuan, maka wajib bagi kedua orang tua ayya'taniya bi tarbiyatihinna, agar dia mendidik, mentarbiyah putri-putrinya tadi. Fa fi dzalika ajrun 'azim. Maka pada tindakan tersebut akan terdapat pahala yang sangat besar. Apa bentuknya? Di sini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tentang keutamaannya. An Urwa ibni Zubair, dari Urwa bin Zubair, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathathu. Kata Urwa bin Zubair bahwasannya Aisyah istri Rasul menceritakan kepada dia. Qalat, Aisyah mengatakan, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani tas'aluni. Kata Aisyah, datang kepadaku seorang perempuan yang mana perempuan tersebut memiliki dua anak. Jadi ada seorang wanita datang kepada Aisyah membawa dua orang anak perempuan pula. Tas'aluni, seorang emak-emak ini tadi sambil membawa kedua putrinya, dia minta kepada Aisyah, falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin. Kata Aisyah, dia tidak mendapati padaku kecuali satu butir kurma. Ada emak-emak datang kepada Aisyah minta makanan kepada Aisyah, namun Aisyah tidak memiliki apa-apa kecuali satu butir kurma. Kurma itu tidak terlalu besar, satu butir kecil. Kata Aisyah, fa'a'taituha, lalu aku kasih kurma ini tadi kepada wanita tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu wanita tadi membagi kurma tadi kepada dua putrinya. Tergambar Zahran, tetak duo Zahran. Kurma itu paling sejempol ini, ya enggak? Dia minta kepada Aisyah makanan. Aisyah ada kurma sebutir. Kurma tadi ditetak dua. Pernah makan permen ditetak dua? Lagi kecil dulu. Itu tadi. Sering ya gitu ya. Berbagi dengan adik, berbagi dengan kawan. Summa qamat. Kemudian wanita tersebut bangkit, fakhrajat, lalu keluar, pergi ya. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul masuk menjumpai Aisyah. Fahaddatstuhu, lalu aku ceritakan kepada Rasul. Aisyah cerita ke Rasul, ya Rasulullah, tadi ada seorang perempuan datang
minta makanan, ku kasih 1 butir kurma, dia berbagi, dibelah 2, dikasihkan kepada 2 putrinya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Barang siapa yang mengurusi anak-anak perempuan ini, ya, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik terhadap anak-anak perempuan, kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi siter, tameng dari api neraka. Itu keutamaan anak perempuan. Berapa anak perempuan antum Januar? 3. Cewek kalau? Yang sikok cowok. Nah, berarti mayoritas anaknya perempuan. Antum berbuat baik, antum urusi, antum didik, kata Rasul, kunna lahu sitron minan nar, maka anak-anak perempuan tadi akan menjadi tameng dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan anak perempuan. Kemudian Ats-Tsani Asyarah, yang ke-12, ya, yang ke-12 dari hak-hak anak. An-nadharu fi ihtiyajatil abna'i wal banat, memperhatikan, mencermati kebutuhan-kebutuhan putra-putri kita. Al-abna' wal banat, kebutuhan anak laki-laki, kebutuhan anak perempuan diperhatikan. Wal julusu ilaihim fi halli mushkilatihim allati qad ta'ridu lahum, serta duduk bersama mereka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka. Nah, ini juga bagi kita orang tua, kewajiban kita dan juga merupakan hak anak kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, duduk bersama mereka untuk menyelesaikan problem, masalah-masalah yang mereka hadapi. Misalkan anaknya sekolah, baik anaknya di pondok pesantren atau sekolahnya pulang pergi, ya, diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Jangan anak cuma sudah, kamu tugasnya sekolah, Pak, katanya sekolahnya jauh, terserah, jalan kaki 5 kilo jalan kaki, ya, dilihat kebutuhannya. Kalau 5 kilo nampaknya dia butuh tukang antar, naik angkot butuh biaya, atau dinaikkan ojek butuh biaya. Diperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak-anak. Dan kebutuhan anak tadi ya tidak mesti diikuti hawa nafsunya, namun dikabulkan pada perkara-perkara yang positif, serta duduk mendengarkan apa yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi. Kalau anak-anaknya masih kecil, kadang ada masalah-masalah di sekolah, didengarkan, ya, dicari solusi. Kalau anaknya sudah besar, sudah dewasa, ya diajak berpikir, dicarikan solusi, baik masalah rumah tangganya, baik dalam masalah ekonominya. Itu orang tua harus berupaya mencarikan solusi. Kemudian di sini disebutkan, kata penulis buku ini, fa innahu mimma la syakka fihi annal insan bi sifatin amatin wa bi khasatin auladuna minadz-dzukuri wal inath urdatun liwujudi iskalat wa muskilat ta'ridu lahum fi hayatihim. Sesungguhnya termasuk perkara yang tidak diragukan lagi, setiap insan itu secara umum atau secara khusus bagi anak-anak kita dari kalangan laki-laki dan perempuan adalah tempat terjadinya sekian banyak permasalahan yang menimpa pada kehidupan mereka. Itu pasti ya, yang namanya seseorang selagi masih berada di atas bumi ini tadi, dia akan mendapati sekian banyak permasalahan kehidupan. Bahkan mati pun akan ada permasalahan yang dia hadapi, permasalahan alam kubur.
Cuman bedanya permasalahan kematian itu tidak ada yang bisa bantu lagi. Semuanya dalam bab pertanggungjawaban. Nah, ketika masalah-masalah di dunia ini tadi masih bisa diselesaikan, masih bisa dibantu oleh orang lain. Makanya tidak ada hidup itu tanpa masalah, pasti ada masalah. Khosotan idza ma kabaru, secara khusus tatkala mereka sudah dewasa. Fa innal inaya allati yahzaun biha laisat hiya mithla ma fi marhalatit tufulah. Sesungguhnya perhatian yang perlu dilakukan, ya, yang perlu diwujudkan, tidak seperti perhatian ketika masa anak-anak. Maksudnya apa? Orang tua memperhatikan anaknya setelah dewasa itu tidak sama ketika dia masih kecil. Ya enggak? Bal inna tilkal huquq tabda kama qulna qabla khurujihim ila dunya. Bahkan ya, hak-hak tersebut mulai harus ditunaikan sebagaimana yang kita katakan sudah harus ditunaikan sebelum mereka lahir ke dunia. Tsumma fi butuni ummahatihim, kemudian ketika mereka dalam perut ibu mereka. Tsumma wahum atfal rudha, kemudian ketika mereka dalam kondisi masih bayi, masih menyusui. Tsumma wahum fi marhalatit tufula, kemudian ketika mereka sedang masa kanak-kanak. Wal marhalatil lati taliha, kemudian masa yang menjelang balik. Tsumma marhalatis syabab wal futuwah, tsumma marhalatir rajulah, kemudian tahapan masa remaja, kemudian masa dewasa. Ini semua kan ada haknya anak. Sebelum mereka lahir, mereka punya hak untuk diperhatikan ketika mereka dalam perut ibu, status sebagai janin. Ketika mereka lahir, mereka punya hak yang harus ditunaikan orang tua di masa-masa penyusuan. Ketika masa anak-anak, mereka juga punya hak. Ketika masa balik, mereka punya hak. Ketika mereka sudah dewasa, punya hak. Selagi orang tuanya masih hidup, sang anak punya hak dari orang tuanya tadi. Walaupun bapaknya sudah berumur 80 tahun, anaknya berumur 50 tahun, orang tua punya kewajiban untuk mendengarkan, membantu menyelesaikan masalah anaknya tadi. Memungkinkan saja anaknya sudah umur 50 tahun. Umur 50 tahun ini biasanya orang sudah punya cucu pula kan? Tapi dia mengalami tertimpa suatu masalah. Di situ orang tua yang sudah umur 75 tahun bisa memberikan masukan, bimbingan. Nah, dulu bapak pengalaman kalau kerja mendapati masalah seperti ini, solusinya bapak dulu begini. Coba kamu coba. Ini kan namanya membimbing, mendengarkan masalah mereka. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hadil marahil kulluha tamtaddu al-huququ ilaiha wala tantahi bintiai marhalatin duna ukhra. Semua marhalah, tahapan-tahapan ini tadi, hak-haknya terus berlanjut, tidak berakhir dengan berakhirnya satu tahapan di atas tahapan yang lain. Wa kullu marhalatin laha ma yata'allaqu biha walaha mulabasatuha walaha tariqatuha. Setiap tahapan, fase gitu loh, dia memiliki hal-hal yang berkaitan dengan masalahnya masing-masing, beda-beda, sehingga dia punya penanganannya, punya metode tersendiri. Ketika anak di masa kanak-kanak mendapati masalah, maka penanganannya ada khusus ya. Masalah anak-anak kan lebih kecil, masalah orang remaja beda lagi, masalah orang tua dewasa beda lagi. Nah, di sini orang tua harus bisa memposisikan. Nggak bisa kita anggap satu. Misalkan ini ada anak-anak ya umur misalkan 6 tahun, 7 tahun, dia mengalami masalah di sekolah. Tapi penanganan kita tadi ibarat kita memberikan pengarahan kepada orang yang sudah umur 35 tahun. Nah,
kamu begini dan begini, begini dan begini. Bingung dia. Padahal masalahnya cuma sepele. Ya, masalahnya dia cuma kena jewer sama gurunya karena sering dapat nilai 5, 4 atau 5. Ya. Kemudian kata penulis buku ini, fatansyi'a al-hasana mundu sigar tufidul insan indama yakbaru. Tansyi'ah al-hasanah, menumbuhkan, ya, penanaman yang bagus sejak kecil itu memberikan faedah bagi seorang insan ketika dia sudah besar. Ya. Maksudnya apa? Penanaman, penyelesaian masalah yang bagus ketika sejak dini itu akan berbuah positif ketika besarnya nanti. Wa man kana mufarritan fi hadzal janib, a'ni fi janibi tarbiyati ibnihi wa huwa fi halis sigar, fa idza mashtadda uduhu wa kabura sa'a fi'luhu wa sa'a tasarrufuhu ma'a abihi au ma'a walidatihi. Apabila orang tua tadi mufarritan fi hadzal janib, menyepelekan sisi ini tadi, sisi tarbiyah, yaitu tarbiyah mendidik anaknya ketika di masa kecil, maka tatkala sudah besar, sudah dewasa, maka akan buruk perbuatan anaknya tadi, dan buruk pula tindak tanduknya bersama orang tua atau bersama ibunya. Wa dhaharat alwanun minal uquq la'allahu yas'alu mas-sabab, serta akan nampak berbagai macam warna bentuk-bentuk kedurhakaan. La'allahu yas'alu mas-sabab, mungkin barangkali orang tua akan bertanya apa sebabnya. Wa qad yakunu huwa sabab fi tafritihi, terkadang sebabnya adalah dikarenakan tafrit, penyepelehan, penyia-nyiaan dari orang tuanya tadi. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anati ala syahwatihi. Berapa banyak dari kalangan orang yang telah membuat sengsara anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan cara menyepelekannya, meremehkannya, serta meninggalkan membina atau mendidiknya. Wa i'anati ala syahwatihi, dan membantu anak-anaknya di atas syahwat. Ini juga orang tua. Banyak orang tua yang membuat anaknya sengsara di dunia dan di akhirat. Apa bentuk kesengsaraannya? Yaitu tidak memperhatikan anaknya, tidak mendidik anaknya, serta bahkan menolong, membantu anaknya untuk bergelimang dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Anak sudah tidak diajari agama, tidak diajari ngaji, tidak diajari sholat, tidak diajak sholat berjamaah, malah dibiarkan main TikTok, nongkrong di warnet, ya karaokean. Ini anak mau jadi apa? Orang tua telah menghancurkan generasi penerus dia sendiri. Wa yaz'um annahu yukrimuhu wa qad ahanahu, dan orang tua tadi mengira dia telah memuliakan anaknya, namun padahal hakikatnya dia telah menghinakan anaknya. Berapa banyak orang tua memuaskan anaknya di masa kecil, dikasih HP, dibelikan handphone, dipuaskan untuk main-main ini tadi, dibuat seneng anaknya. Ya, anaknya mau berkarya, kecil-kecil sudah pinter main TikTok, ya tak? Joget TikTok. Kecil-kecil sudah pinter nyanyi, kalau ada panggung orgenan dia sudah bisa menyumbangkan sebuah lagu. Orang tua bangga lihat anaknya joget-joget tadi, bangga, dipuaskan anaknya. Yang namanya anak, dia ikut saja apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Orang tua mengira ini anak sedang dimuliakan,
namun hakikatnya orang tua telah menghinakan anaknya di masa mendatang. Wa annahu yarhamu wa qad zalamahu. Berapa banyak orang tua yang mengira dia telah menyayangi anaknya, namun hakikatnya dia telah menzalimi anaknya, menyiksa anaknya. Fafatahu intifa'u biwaladi, sehingga terluputkan bagi orang tersebut kemanfaatan dengan anaknya tadi. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan dia telah menghilangkan, menyia-nyiakan bagiannya di dunia dan di akhirat. Wa idza atabartal fasada fil aulad ra'aitu ammatahu min qibalil aba. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apabila engkau perhatikan kerusakan pada anak-anak, mayoritas penyebabnya engkau akan melihat ternyata sumbernya adalah orang tua, bapak dia sendiri. Dan itu nyata. Rata-rata kerusakan yang pada anak itu sebabnya orang tua dia sendiri. Ya, orang tuanya yang tidak mendidik anaknya. Anaknya diajak, ayo nak, bapak mau menyumbangkan sebuah lagu, ikut bapak. Kondangan, bapaknya sama emaknya kondangan misalnya, ya kan? Bangga dia sama anaknya, sama istrinya tadi ikut menyumbangkan sebuah lagu. Wah, liatin anaknya goyang tadi, luar biasa dia. Masya Allah, kamu punya bakat jadi artis. Anaknya sudah main-main depan kamera HP, ya, dengan pakaian, anaknya sudah bisa ikut bergaya pakaian yang seksi, ya. Ini tadi secara tidak langsung orang tua sudah ikut andil untuk membinasakan anaknya di hari kemudian. Walihada aqul minal huquq allati lahum 'alal aba'i wal ummahat al-isra'u ila iskalatil abna'i wal banat wa halluha bi tariqatin aqliyah muttazina wan nadhar fiha bi hikmatin tammah. Oleh karena inilah aku katakan, termasuk hak-hak anak yang wajib bagi para ayah dan ibu adalah al-isra' ila iskalatil abna'i wal banat, yaitu orang tua mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh putra-putri mereka. Wa halluha bi tariqatin aqliyah muttazinah, serta menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan metode akal yang seimbang, maksudnya yang berimbang, ya, ditimbang baik-baik. Wan nadharu fiha bi hikmatin tammah, serta melihat, ya, pada masalah tersebut, mencermati masalah tersebut dengan hikmah yang penuh kesempurnaan. Fa ba'dul umur tahtaju ila hazmin wa ba'duha tahtaju ila ghaddi tarfin. Sebagian perkara itu butuh kepada hazm, ya, kepada kekuatan. Wa ba'duha tahtaju ila ghaddi tarfin, dan sebagian perkara, sebagian masalah itu butuh kepada untuk tidak atau mengalah ibaratnya, ya. Terkadang butuh tegas, terkadang butuh lunak, itu maksudnya. Wa kullu dzalika bihasabil iskal wal muskil. Semua itu sesuai dengan permasalahan dan problemnya. Wa qad la yakunu tsammata iskal. Terkadang di sana tidak ada masalah. Wa qad la takunu tsammata iskal. Terkadang di sana itu tidak ada masalah. Walakin yakunu inda syab awil bint minal abna amrun muqliq yahtaju ma'hu ila masyurah. Terkadang menurut anak tersebut, ya, menurut anak kita, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan tadi, adalah perkara yang membuat dia gelisah, sehingga dia butuh kepada musyawarah. Sebenarnya setelah kita cek, ini masalah bukan masalah yang luar, cuman diobai yang khawatir. Oh, ini tidak masalah nak, iyo, biar baik, biasa. Di sekolah itu namanya kan ada kan anak-anak kadang itu kawanku tuh cak ini. Oh, biasa. Ternyata bukan masalah, sabar baik. Selagi dia udah nganggu kau, ya udah, biarlah dia loncat-loncat di
di kelas, ya, dia tuh kalau di kelas galak teriak-teriak, galak ganggu wong, itu bukan masalah, ya. Yang penting jangan ganggu kau, baik. Itu tadi kan, kalau ganggu kau laporkan ke bapak, kakek bapak yang ngomong sama guru. Ini kan anak ngira itu masalah, kan ada juga wong risinian jengok wong kan, ternyata bukan masalah. Fa khairu man yushawir al ibnu wa khairu man tushawir al bintu al walidani al ab wal Sebaik-baik orang yang diajak musyawarah oleh putra dan putri kita adalah kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibunya. Kan enak kalau musyawarah dengan orang tua, ya. Misalkan bahkan anak mau nikah butuh musyawarah ke orang tua kan. Seorang wanita ketika ingin dilamar butuh musyawarah kepada orang tuanya. Fa idza kanatil alaqa mumtaddah wal jusur mabniyah kama yuqal ala thiqah was-sidqi ma'allah jalla wa ala fi tarbiyatil hasanah fa inna hadza sayukhaffifu katsiran bi idznillah min aradil iskalat wa tajawuzatiha. Apabila hubungan alaqah, hubungan antara ayah dan ibu tadi dengan anak-anaknya, ya, hubungan orang tua ayah ibu terhadap anak-anaknya tadi mumtaddah, terus berlanjut, wal jusur mabniyah, jembatannya tetap terbangun utuh, ya, sebagaimana yang disebutkan istilahnya orang Arab, jembatannya terbangun di atas bangunan yang utuh, dibangun di atas prinsip thiqah, percaya, wasidq ma'allah, jujur terhadap Allah SWT dalam mendidik dengan pendidikan yang baik. Maka yang demikian ini akan meringankan sekian banyak permasalahan-permasalahan, problem-problem yang akan dihadapi. Amma idza kana sammata sudud wa saddun wa raddun. Namun kalau ternyata di sana justru ada penghalang, ada sudut, ada tameng, ada penghalang, ya, ada penolakan, fa inna hadza la yasluhu ma'ahu ilaju mithli hadzal umur illa Allah. Maka sesungguhnya yang demikian ini tidak akan bisa, ya, menangani atau mengobati permasalahan ini kecuali kalau Allah memang menghendaki. Maksudnya gini, kalau ada hubungan antara orang tua dengan anak, hubungannya baik, ketika ada masalah itu bisa cepat diselesaikan, ya enggak? Cepat diselesaikan karena orang tua akan berpikir. Namun kalau hubungannya sudah tertutup, maka anak tadi tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya kecuali orang yang Allah SWT kehendaki. Wa ala kulli hal faswarif katsirah wasyawagil aksar wal mulhiyat fi alamina hadza katsiratun wa katsiratun jiddan. Kata beliau, yang namanya swarif katsirah, penghalang itu sangat banyak, penyibuk-penyibuk itu juga lebih banyak lagi, hal-hal yang membuat lalai itu sangat banyak di alam kita ini. Katsirah wa katsirah jiddan, sangat banyak sekali. Wasyabab wasyabat min abnaina wa banatina yahtajuna ila riayatin. Para pemuda dan pemudi kita dari kalangan putra-putri kita butuh untuk diperhatikan. Wa ila inayatin wa ila ihatatin, butuh untuk dijaga dan juga untuk diurusi. Wa ta'widuhumul khauf minallahi jalla wa ala war raja' bima indahu wa mahabbatallahi jalla wa ala wal ittirah baina yadayhi wa ghamsu dzalika fi nufusihim. Kullu dzalika minal umur al muhimma allati yajibu tansyiatul abna 'alaiha. Membiasakan mereka, membiasakan putra-putri kita untuk takut kepada Allah Jalla wa ala, serta mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta menanamkan yang demikian itu di jiwa-jiwa mereka, pada diri-diri mereka. Seluruh perkara-perkara tersebut termasuk perkara-perkara yang penting yang wajib untuk menumbuhkan anak-anak kita di atas prinsip ini tadi. Anak-anak ditanamkan pada prinsip takut kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala.
wa hadhil hayatud dunya ma hiya illa ayyamun wa layalin wa tanqadi. Inilah kehidupan dunia, tidaklah ia melainkan hari-hari dan malam-malam yang akan berlalu begitu saja. Wa man qaddama khairan wajada khairan. Siapa yang mempersiapkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan di hari kemudian. Siapa yang mempersiapkan anak-anak generasinya untuk menjadi generasi yang baik, maka di hari kemudian dia akan mendapatkan kebaikan dari anak-anaknya tadi. Wa man qaddama syarran wal iyadzu billah wajada syarran. Siapa yang mempersiapkan keburukan sejak dini, maka dia akan mendapatkan keburukan nanti dari anak-anaknya di hari kemudian. Wala yalumanna syakhsu illa nafsahu. Janganlah seseorang mencela melainkan kepada dirinya sendiri. Ketika anaknya sudah umur 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, anaknya terkasus narkoba, anaknya terkasus minum minuman keras, anaknya mencuri dan yang lainnya, orang tua baru sadar, kenapa anakku seperti ini? Jawabannya dikarenakan tidak memperhatikannya sejak dini, tidak membiasakan dia untuk takut kepada Allah, dan tidak mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Fa idza ma kana qad addal wajib wa barra dzimma amama Allah faqad bari'at zimmatu wa bari'a minal uhda wa la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Apabila dia sudah menunaikan yang wajib, ya, sudah berupaya untuk mendidik, berarti dia barra dzimma amama Allah. Dia telah melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Faqad bari'at zimmatu wa bari'a al-uhdah. Maka sungguh lepas tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang Allah berikan sesuai kemampuan dia. Kalau kita sudah berusaha dari sejak dini, anak ini tadi dididik, dibina, ya, diajari yang baik, nanti di hari kemudian kalaupun seandainya anak ini tadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita sudah lepas tanggung jawab, kita sudah berusaha. Para nabi, Nabi Nuh alaihissalam sudah berupaya untuk mendidik anaknya, sampai-sampai Nuh mengatakan, ya bunai irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo bersama kami naik kapal, jangan bersama orang-orang kafir. Sudah berupaya Nuh untuk mengajak anaknya menuju kebaikan, namun anaknya yang tak mau. Dia mengatakan, aku akan lari ke jabal ya'simuni minal ma, nanti gunung yang akan melindungi aku dari air bah ini tadi. Nabi Nuh, seorang nabi, sudah berupaya untuk mendidik anaknya, tapi apa yang terjadi? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada upaya dulu orang tua tadi untuk mengharapkan anaknya menjadi baik di hari kemudian. Ada unsur pendidikan, ada upaya untuk membenahi anaknya, mendidiknya menjadi baik. Kalau seandainya terjadilah apa yang tidak diinginkan di hari kemudian, sudah diupayakan masuk pondok pesantren, dibelajarkan TPA, ngaji, tahfidzul Quran, sudah diajak ke masjid, ternyata ketika umur 17 tahun dia lebih memilih jalan ke kiri dibandingkan ke kanan, ya sudah, orang tua sudah ada upaya lepas tanggung jawab. Namun kalau orang tua memang sengaja ihmal, tidak peduli, menyerahkan semuanya kepada sekolah atau kepada pondok pesantren, ini menunjukkan orang tua memang tidak ada kepedulian terhadap anaknya tadi. Nah, dari sini juga terdapat faedah penting bagi orang tua, khususnya orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, agar melihat sekali-kali anaknya, duduk bersama mereka. Nak, kamu di pondok pesantren ini tadi apa sih masalahnya? Ini Pak, sering push up karena tidak bisa hafal hadis. Oh, gitu. Ini Pak, di pondok pesantren itu makannya nasinya dikit. Ini kan masalah anak yang perlu didengarkan. Bisa jadi masalah, bisa jadi bukan masalah. Ternyata setelah dilihat, oh wajar nak, kamu sabar ya, sebenarnya SPP 200.000 sebulan untuk makan kamu itu, semua santri di sini ya wajar makannya cuma nasi putih sama garam. Ini kan mendengarkan misalnya. Nah, kadang orang tua tidak mendengarkan anak, yang didengarkan sama dia perkara-perkara yang kadang syahwatnya anak. Anaknya pengen
beli HP, anaknya pengen begini, ini yang didengarkan. Sedangkan perkara-perkara yang agama tidak didengarkan oleh orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.